Hai adik-adik, kembali lagi dengan Kak Rina di online class 101. Kali ini kita akan belajar kelas 3 tema 4, subtema 2, kewajiban dan hakku di sekolah. Di pembelajaran 2 kita akan belajar Bahasa Indonesia, PPKN, dan PJOK di halaman 56 sampai dengan 61. Nah, adik-adik untuk melihat video lain, adik-adik bisa klik di kanan atas video Kak Rina. Nanti akan ada rekomendasi, playlist, dan juga pembelajaran lain, tapi sesuai judul ini. Ya, nah, kalau mau yang lebih lengkap bisa klik di kolom deskripsi seperti ini. Nanti ada daftarnya nih adik-adik. Nah, pilih aja mau lihat kelas berapa. Karena kita kelas 3, jadi bisa pilih kelas 3, klik biru-birunya di sini. Nanti kita akan masuk ke playlist semua tema di kelas 3. Misalnya sekarang adik-adik mau lihat kelas 3 tema 3, berarti klik yang ini, klik putar semua. Nanti di sebelah kanan akan muncul daftar pembelajarannya. Ya, ini dibuat berurutan, jadi adik-adik tinggal cari aja mau lihat subtema berapa, pembelajaran berapa, dan halaman berapa ya. Kita mulai adik-adik. Ini ada siapa ya? Dayu sama Beni. Ya, yuk kita amati keadaan sekolah di atas nih. Nih ya. Nah, di atas ini Beni sedang menyiram tanaman, kalau Dayu sedang ini kayaknya mencabut rumput liar ya adik-adik ya, supaya tidak mengganggu dari tanaman-tanaman yang ada. Yuk kita baca dulu di sini. Apa yang kamu lihat pada gambar? Nah, tadi sudah Karina jelaskan ya. Bagaimana dengan tamannya? Kalau tamannya sih bagus sekali ya. Ini ditata dengan rapi, nggak ada sampah-sampah juga berserakan, terus ada berbagai jenis tanaman. Pohon rindangnya juga ada ya. Lalu mengapa dapat seperti itu? Tentunya dirawat ya adik-adik ya. Nih seperti yang dilakukan oleh Dayu dan Beni. Mereka merawat nih ya, menyiram, ya memberi pupuk, lalu mencabut rumput-rumput liar. Lalu siapa yang membuat keadaan taman sekolah seperti itu? Ya pastinya semua warga sekolah ya, para murid, bapak ibu guru, kemudian ada juga penjaga sekolah dan biasanya mungkin ada juga yang khusus mengurus taman ya. Bagaimana mereka melakukannya? Nah, melakukannya ya dengan merawat dengan baik. Nah, sekarang diskusikan dengan teman-teman, sampaikan hasil diskusimu di depan kelas, kelompokkan hasilnya menjadi kewajiban dan hak seperti ini ya. Yuk kita buat di sebelah kanan. Nah, yang kewajiban di sini adalah mengganti tanaman yang mati dengan yang baru, kemudian memberantas hama pengganggu tanaman seperti tadi, kalau Dayu sih bukan memberantas hama ya, kalau memberantas hama bisa menggunakan pestisida atau, mungkin ada cara-cara lain yang, tidak mengganggu tanaman ya. Kemudian menjaga kebersihan taman sekolah. Ya, kemudian seperti, juga yang dilakukan Dayu tadi tuh, mencabut rumput liar ya, menyiram tanaman seperti yang dilakukan Beni, merawat tanaman yang ada di taman sekolah. Lalu kemudian hak kita adalah prestasi belajar meningkat, udara di lingkungan sekolah menjadi segar karena tadi juga ada pohon rindang ya. Lalu lingkungan sekolah sehat dan nyaman, dapat belajar dengan tenang dan juga lingkungan menjadi hijau dan asri. Apakah perbedaan sekolahmu dengan sekolah pada gambar? Apa yang sudah kamu lakukan untuk sekolahmu? Ceritakan taman sekolahmu. Ceritakan juga apa yang sudah kamu lakukan agar taman di sekolahmu indah. Nanti tulis di buku tulis adik-adik ya. Nah, tuliskan contoh cerita Kak Rina seperti ini. Nanti boleh adik-adik contoh mengubah sedikit kalimatnya atau boleh juga dipersingkat kalau dirasa terlalu banyak. Ya. Nah, pertama kita baca dulu paragraf 1. Taman di sekolahku sangat indah dan bersih. Keberadaan taman sekolah membuat sekolahku menjadi cantik. Ini boleh dikasih titik ya. Menjadi cantik dilihat apabila jam istirahat tiba. Ketika kita lelah, setelah belajar pikiran kita akan menjadi segar kembali. Setelah melihat taman yang bersih, ini boleh dikasih titik ya adik-adik di sini. Setelah melihat taman yang bersih penuh dengan bunga beraneka warna dan pohon-pohon rindang yang berjajar rapi ya. Yang sudah saya lakukan agar taman di sekolahku indah yaitu dengan merawat tanaman sekolah seperti tidak menginjak-injak tanaman di taman atau rumput, membuang sampah pada tempatnya bukan di taman, ikut membantu menyirami tanaman di sekolah, kemudian membersihkan taman dari sampah daun yang berguguran, mempercantik dengan membuat hiasan misalnya dari batu berwarna-warni ya.
Nah, kemudian bagaimana keadaan sekolahmu saat ini? Apa yang kamu inginkan? Apa yang harus kamu lakukan? Kita coba baca dulu di sini sekolah yang indah dan rapi ya. Setiap siswa wajib menjaga sekolahnya agar indah dan rapi. Di dalamnya ada banyak pohon yang terawat. Pohon-pohon membuat udara segar dan sejuk. Sekolah yang indah dan rapi membuat siswa semangat belajar. Akan tetapi, banyak sekolah yang belum indah dan rapi. Semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada harus dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat taman kelas. Kelas juga harus bersih dan rapi. Meja guru harus tertata rapi, papan tulis harus selalu bersih, dan kursi-kursi dan meja juga tidak boleh ada coretan. Nah, amati kembali sekolah yang indah dan rapi adik-adik, bacakan kalimat saran yang kamu temukan. Nah, kita coba lihat ke bacaan tadi. Nah, kalimat sarannya adalah, nah kita coba cari adik-adik ya. Nah, kita mulai dari mana ya? Nah, ini ya. Ini saran, walaupun ada wajib, ini termasuk saran ya. Nih. Kemudian, pohon-pohon membuat udara segar. Ini bukan saran. Nah, ini semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Mirip ya dengan yang pertama tadi ya adik-adik ya. Kemudian siswa harus dapat ini. Kemudian kelas juga harus ini juga termasuk. Ya, ini kalimat saran. Nah, ini juga ya adik-adik ya. Ini ternyata juga nih yang bagian pohon-pohon. Nih ya. Kemudian meja guru ini juga ya, ini juga kursi-kursi dan meja ini juga ya. Nah, sebentar. Ya, ini pokoknya yang di merah-merah ini adalah ini ya adik-adik ya. Kalimat saran. Nah, sampaikan dengan suara nyaring. Nah, berikutnya, aku wajib menjaga sekolahku agar indah dan rapi. Aku tidak dapat berpangku tangan. Berpangku tangan tuh cuman diam duduk aja ya adik-adik ya. Apa yang sebaiknya aku lakukan? Nah, yang sebaiknya kita lakukan adalah agar sekolahku rapi dan indah, sebaiknya lakukan beberapa hal. Yang pertama, semua siswa harus bekerja sama agar sekolahnya indah dan rapi. Pohon-pohon yang ada di lingkungan sekolah dirawat bersama. Siswa harus dapat membuat dan menjaga taman kelas. Di dalam kelas, meja guru harus tertata rapi, papan tulis harus terjaga bersih, dan kursi-kursi tidak boleh ada coretan. Ini Karina buat 10, adik-adik boleh pilih ya. Selalu membuang sampah pada tempat yang sudah disediakan, melakukan kegiatan Jumat bersih ya, biasanya ada kegiatan-kegiatan Jumat bersih. Kenapa hari Jumat? Karena biasanya mungkin hari Jumat pelajarannya tidak terlalu banyak. Kemudian melakukan piket kelas secara rutin, memberikan saluran air yang ada di lingkungan sekolah, mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, kemudian mengadakan gerakan cinta kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah. Nah, menjaga keindahan dan kerapian sekolah adalah kewajiban setiap anak. Hak apa yang kamu dapatkan dari kewajiban itu? Nah, ada tabel yang wajib kulakukan dan hak yang kudapatkan. Karina buat di sebelah kanan 4, adik-adik nanti boleh pilih aja yang mana. Yang pertama, selalu membuang sampah pada tempat yang telah disediakan. Ya, yang kedua, pohon yang ada di lingkungan sekolah harus dirawat bersama. Mengadakan kerja bakti, membersihkan lingkungan sekolah, melakukan kegiatan Jumat bersih secara rutin, dan hak yang aku dapatkan adalah lingkungan sekolah bersih dari sampah, lingkungan sekolah hijau, sehat dan nyaman, kemudian lingkungan sekolah bersih dan semangat belajar meningkat, lingkungan menjadi hijau dan asri. Ya, itu contohnya.
Kemudian amati jawabanmu di atas, kapan kamu melakukan kegiatan tersebut? Apakah kegiatan itu membuatmu sehat? Nah, jelaskan satu kegiatan yang dapat membuatmu sehat ya. Lakukan dengan percaya diri. Nah, eee, Karina buat contohnya, seperti biasa nanti bisa disingkat juga ya, atau bisa diganti dengan bahasa adik-adik sendiri. Kegiatan Jumat bersih dilakukan tiap hari Jumat pagi. Kegiatan Jumat bersih dilaksanakan seminggu sekali dengan melibatkan seluruh warga sekolah. Karena kebersihan sekolah itu adalah tanggung jawab semua warga sekolah ya adik-adik ya. Yaitu ada guru, karyawan itu seperti tata usaha, kemudian mungkin kalau ada, kakak dokter yang menjaga di UKS atau petugas perpustakaan, petugas kebersihan, dan penjaga sekolah itu semua termasuk. Ya, dan juga peserta didik atau adik-adik nih sebagai siswa, ya yang dipandu oleh wali kelasnya masing-masing. Nah, kegiatan Jumat bersih ini berguna untuk menjaga kebersihan sekolah, supaya lingkungan sekolah tetap tampak hijau, bersih, asri, dan juga rindang. Nah, gerakan Jumat bersih ini sangat bermanfaat karena membuat siswa terbiasa hidup bersih dan sehat, sekaligus untuk meningkatkan serta mengembangkan budaya kerjasama dan gotong royong sesama siswa dan juga seluruh warga sekolah. Nah, berikutnya ada gambar nih adik-adik. Nih ya, seperti contohnya ini. Ya. Berikutnya, kamu pasti sudah pernah melakukan kegiatan saat waktu luang, misalnya saat sekolah libur. Ceritakan kegiatan di waktu luang yang biasa kamu lakukan, ya, dan pastikan kegiatan itu bisa membuatmu sehat. Ya, contohnya nih dari Lani, ya, Lani lagi ada di depan bertanya nih, kata teman-temannya berenang, membantu ibu merapikan rumah, bermain sepeda, menyiram tanaman. Nah, kita contohkan di sebelah kanan ya, adik-adik ya. Nanti kan ini sebetulnya pertanyaan untuk adik-adik nih, waktu luangnya terserah adik-adik apa biasanya, jadi disesuaikan aja. Karina bisa contohkan misalnya, bersepeda merupakan kegiatan yang mengasyikkan karena dengan bersepeda kita akan mudah bersosialisasi karena bertemu dengan teman sebaya. Bagi anak-anak sepeda melambangkan sesuatu yang menyenangkan, waktu bermain dan juga udara segar. Tidak hanya itu saja, karena aktivitas bersepeda juga mempunyai manfaat lain, yaitu kesehatan. Setiap mengayuh pedal sepeda dapat membakar lemak serta memperkuat otot-otot kaki. Bersepeda di atas tanah yang bergelombang, menanjak, atau terdapat rintangan-rintangan lainnya akan melatih tubuh kita, karena lebih banyak berat tubuh kita dapat didukung oleh lengan serta bahu. Bersepeda sangat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Nah, itu contohnya ya. Nah, adik-adik pembelajaran kita sudah selesai. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Mohon dimaafkan apabila ada kesalahan dalam perkataan maupun dalam materi yang diberikan. Sampai jumpa di pembelajaran berikutnya. Dadah!